Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Sabtu 14 September 2024 atas nama Hafsa SPDI Rembel kelas TAI KI K1 1.6 asal Sekolah SMP Negeri 1 Eremirasa Kabupaten Bantaeng peserta PTJ 1 YIN Sultan Amel Gorontalo tahun 2024 dapat melaksanakan praktek mengajar model PBL pada hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu ibu mengecek dulu ya tempat duduknya sudah rapi atau belum. Bajunya masih ada yang di luar? Tidak. Oke, sudah rapi ya? Alhamdulillah. Jadi sebelumnya ibu mengaksen terlebih dahulu kita menyanyikan dulu lagu nasional Satu Nusa Satu Rasa. Saya tunjuk kepada ketua kelasnya untuk memimpin. Iya, jadi isi kandungan surat An-Nisa ayat 59 itu menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita semua sebagai umat manusia supaya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rasul-rasul Allah dan kepada pemimpin-pemimpin kita. Sudah mengerti nak? Ya. Nah, jadi itu pelajarannya jangan sampai dilupakan ya. Oke. Baik, kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Jadi materi kita pada hari ini yaitu pentingnya iman dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 64. Kemudian tujuan pembelajarannya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, coba perhatikan nak. Ibu bacakan ya. Yang pertama adalah melalui pembelajaran
materinya. Baik, saya bagi dulu ke dalam untuk kelompok ya. Jadi kelompok di sini yaitu saya namakan kelompok yang pertama, saya namakan kelompok Al-Baqarah. Kemudian kelompok yang kedua namanya Al-Maidah. Kelompok yang ketiga adalah namanya An-Nisa. Kemudian kelompok yang keempat adalah Ali Imran. Jadi ada 4 kelompok ya. Kemudian setiap kelompok itu ada yang saya tunjuk sebagai tutor sebaya. Tutor sebaya ini satu orang yang memimpin teman-temannya, yang membantu teman-temannya, atau yang membimbing teman-temannya untuk membaca Al-Quran surah An-Nisa, surah An-Nahl ayat 4, supaya itu yang tidak lancar membaca bisa menjadi lancar, bisa bertambah ilmunya. Seperti itu Nadi. Jadi di sini ada yang pekan lalu itu saya sudah tunjuk, yang sudah pintar membaca, yang betul-betul sudah pasti bacaan Al-Qurannya. Di sini saya bimbing. Ini kita. Iya, sudah lancar ya, sudah bagus. Jadi berikan aplaus dulu untuk jadi yang di kelompok Al-Imran itu sudah ada yang sudah lancar. Oke anak-anak, kita lanjut ya. Jadi setelah kita membaca, alangkah baiknya kalau kita bisa menghafal. Jadi cara menghafalnya itu kita membaca kalimatnya, setiap kalimat itu dibaca berulang-ulang sebanyak 10 kali. Jadi trik menghafal Al-Quran itu caranya dipenggal-penggal kalimatnya. Umpamanya contoh ya, contohnya seperti ini, diulang sebanyak 10 kali atau sampai 20 kali. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyina lahum alladzi ikhtalafu fihi. Sampai di situ. Kemudian selanjutnya, selain kita tahu artinya, memahami artinya, kita harus tahu isi kandungannya. Iya, jadi Al-Quran diturunkan adalah untuk menyelesaikan perselisihan antara kita sebagai umat manusia. Perselisihannya, mana yang perbuatan benar, mana perbuatan yang salah, mana yang hak, mana yang batil, itu yang diperselisihkan di antara kita. Kemudian Al-Quran diturunkan dan di dalam surah An-Nahl ini dijelaskan, ayat 64 dijelaskan bahwasanya Al-Quran itu diturunkan untuk menjadi petunjuk dan rahmat bagi seluruh umat manusia. Begitupun di dalam Al-Quran. Sekarang ini nanti. Oke. Setelah itu saya berikan tugas ya untuk anak-anak sekalian, yaitu tugas diskusi secara berkelompok. LKPD-nya saya bagikan. Ini harus dikerja secara berkelompok. Jadi cari dan tuliskan masing-masing contoh bacaan As-Samsiah dan Al-Farahiyah. Itu adalah LKPD yang harus kita selesaikan, diskusikan,
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sebelum Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu memberikan tugas di rumah ya. Jadi lembar kerjanya di rumah itu saya bagikan, yaitu kita mencari isi kandungan Al-Quran surah An-Nahl ayat 64. Jadi sebelum saya tutup dari Ibu dulu, saya mau bertanya apa fungsi Al-Quran, apa fungsi hadis di dalam Al-Quran? Ada yang susah? Ya. Memperkuat hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Nah, jadi fungsinya hadis dalam Al-Quran itu betul sekali. Yaitu memperkuat hukum dalam Al-Quran. Berikan aplaus